Pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja, tidak dikenal, tidak dipuji, tidak dianggap siapa-siapa? Namamu tidak pernah disebut dengan bangga. Keberadaanmu seolah tidak membawa perubahan besar bagi dunia. Kamu hanya menjalani hari, satu demi satu, dalam diam. Dan terkadang, jauh di dalam hatimu, ada sebuah pertanyaan yang tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Apakah hidupku ini berarti di hadapan Allah? Tapi anehnya, di saat semua orang tertidur, di saat dunia tidak melihatmu, kamu justru menemukan satu momen yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat dahimu menyentuh sajadah, saat air matamu jatuh tanpa bisa ditahan, saat dadamu terasa sesak, bukan karena dunia, tapi karena rindu kepada Allah. Di saat itulah, hatimu terasa sangat dekat. Dekat dengan sesuatu yang agung. Dekat dengan sesuatu yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Dan kamu tidak tahu kenapa. Tapi di dalam kesunyian itu, ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bagaimana jika selama ini kamu bukan sedang diabaikan, tapi sedang dipersiapkan? Bagaimana jika kesendirian yang kamu rasakan bukan tanda kamu tidak berharga, tapi tanda bahwa Allah sedang menarik kamu lebih dekat, perlahan, sangat lembut, tanpa kamu sadari? Karena ada sebuah rahasia yang jarang dipahami manusia. Tidak semua yang dicintai Allah dibuat terkenal di bumi. Sebagian justru disembunyikan, dijauhkan dari sorotan, dibiarkan hidup dalam kesederhanaan, bahkan terkadang diremehkan. Karena apa yang Allah siapkan untuk mereka bukan kemuliaan di mata manusia, tapi kemuliaan di sisinya. Dan mungkin selama ini, kamu sedang berjalan di jalan itu. Jalan yang sepi, jalan yang tidak dipahami orang lain. Jalan yang membuatmu sering bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Mungkin kamu pernah merasa tertinggal, melihat orang lain melaju lebih cepat, melihat orang lain dipuji, dihormati, dicintai banyak orang. Sementara kamu hanya berdiri di tempatmu, diam, tidak terlihat, tidak dianggap. Tapi dengarkan ini baik-baik. Langit tidak pernah salah mencatat. Tidak satupun air matamu yang jatuh yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak satupun luka yang kamu simpan yang luput dari perhatiannya. Tidak satupun doa yang kamu bisikkan dalam gelap yang hilang begitu saja. Semua dicatat, semua didengar, semua disimpan. Dan bisa jadi, justru di saat kamu merasa paling tidak berarti di dunia, namamu sedang disebut dengan lembut di langit. Disebut di hadapan para malaikat. Disebut sebagai hamba yang tetap bertahan meski lelah. Yang tetap sujud meski hatinya terluka. Yang tetap percaya meski tidak melihat apapun. Tidak semua orang dipilih untuk berjalan di jalan ini. Karena jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan ini dipenuhi kesunyian, dipenuhi kesabaran, dipenuhi air mata yang tidak dilihat siapapun. Tapi di ujung jalan ini, ada sesuatu yang jauh lebih indah dari pengakuan manusia. Ada kedekatan dengan Allah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Hari ini, kita akan membuka perlahan sebuah rahasia tentang tanda-tanda bahwa mungkin tanpa kamu sadari, Allah sedang mengangkat derajatmu,
bukan di hadapan manusia, tapi di hadapannya. Namun berhati-hatilah, karena tanda ini tidak selalu terasa indah. Terkadang justru membuatmu merasa sendirian. Terkadang membuatmu merasa rapuh. Tapi justru disitulah rahasianya. Karena tidak semua kesunyian adalah kehilangan. Sebagian adalah undangan. Undangan untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan tanda pertama ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Ia tersembunyi jauh di dalam dada. Bukan sesuatu yang bisa dilihat manusia, tapi sangat jelas di hadapan Allah. Yaitu, hatimu mudah tersentuh. Mungkin kamu pernah mengalami momen ini. Saat kamu mendengar lantunan ayat Al-Quran, tiba-tiba dadamu terasa sesak. Matamu mulai basah. Bukan karena kamu ingin menangis, tapi karena ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Seolah ayat itu bukan sekedar suara, tapi sebuah panggilan. Panggilan yang langsung mengetuk hatimu. Dan kamu tidak bisa menjelaskannya kepada siapapun. Kamu hanya diam, dan air matamu jatuh perlahan. Bahkan terkadang, kamu sendiri tidak mengerti kenapa hatimu selembut itu. Di saat orang lain mendengarnya biasa saja, hatimu justru bergetar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang hidup selalu mengenali kebenaran. Ia bereaksi, ia merasakan, ia tidak mati. Bukan hanya itu, saat kamu melihat seseorang yang kesusahan, hatimu terasa ikut sakit. Melihat seseorang menangis, membuat dadamu sesak. Melihat seseorang menderita, membuatmu diam dan berpikir lama. Bahkan saat kamu tidak bisa membantu, hatimu tetap berdoa untuk mereka. Diam-diam, tanpa diketahui siapapun. Itulah hati yang lembut. Dan ketahuilah, tidak semua orang memiliki hati seperti itu. Karena dunia telah mengeraskan banyak hati. Dunia telah membuat banyak orang terbiasa melihat penderitaan tanpa merasakan apapun. Tapi hatimu masih bisa merasakan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah karunia. Dan tanda lainnya adalah saat kamu melakukan kesalahan kecil, hatimu tidak tenang. Mungkin tidak ada yang tahu, mungkin tidak ada yang melihat, tapi kamu merasa bersalah. Kamu merasa gelisah. Kamu merasa ada jarak yang tiba-tiba muncul di dalam hatimu dan kamu tidak menyukai perasaan itu. Kamu ingin segera memperbaikinya. Kamu ingin segera kembali. Inilah tanda hati yang masih terhubung dengan Allah. Karena hati yang jauh tidak akan merasa bersalah. Hati yang jauh tidak akan peduli. Tapi hatimu peduli. Hatimu takut. Bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah. Takut mengecewakannya. Meski tidak ada satupun manusia yang melihatmu, kamu tetap ingin menjaga dirimu. Meski tidak ada yang memujimu, kamu tetap ingin jujur. Meski tidak ada yang tahu perjuanganmu, kamu tetap ingin setia kepada Allah. Ketahuilah, wali Allah bukanlah mereka yang tidak pernah menangis. Justru mereka adalah orang-orang yang paling sering menangis. Bukan karena kehilangan dunia, bukan karena ambisi yang gagal, tapi karena takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Tangisan mereka adalah tanda cinta. Tangisan mereka adalah tanda kerinduan. Tangisan mereka adalah tanda bahwa hati mereka hidup. Dan mungkin selama ini kamu mengira hatimu terlalu rapuh. Kamu mengira dirimu terlalu lemah. Kamu mengira air matamu adalah tanda ketidakmampuan. Tapi bagaimana jika justru itu adalah tanda kekuatanmu? Bagaimana jika itu adalah tanda bahwa Allah menjaga hatimu tetap bersih? Karena hati yang lembut adalah hati yang dipilih. Hati yang masih bisa merasakan kehadiran Allah. Hati yang masih bisa kembali sebelum terlambat. Jadi jika hari ini hatimu masih mudah menangis karena Allah, jangan malu. Jangan merasa lemah. Karena bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu dengan cara yang paling lembut. Menjaga hatimu agar tetap hidup, menjaga jiwamu agar tetap dekat dengannya. Dan setelah hatimu dijaga tetap lembut,
ada proses lain yang seringkali terasa lebih sunyi, yaitu ketika Allah mulai membiasakanmu dengan kesendirian. Mungkin kamu menyadarinya perlahan. Lingkaran pertemananmu semakin menyusut. Orang-orang yang dulu dekat satu persatu menjauh. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena kebencian, tapi seolah jalanmu dan jalan mereka tidak lagi sama. Kamu mencoba bertahan, mencoba menyesuaikan diri. Namun setiap kali kamu berada dalam obrolan yang terlalu duniawi, hatimu terasa asing. Saat pembicaraan hanya tentang harta, tentang gengsi, tentang siapa paling hebat, tentang siapa paling terlihat. Kamu diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tapi karena hatimu tidak lagi menemukan rasa di sana. Dan perlahan, kamu lebih memilih diam, lebih memilih pulang cepat, lebih menghabiskan waktu sendiri. Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku merasa berbeda? Kesendirian memang tidak selalu nyaman. Ada malam-malam ketika kamu merasa hening itu terlalu panjang. Ada waktu-waktu ketika kamu ingin ditemani, tapi tidak tahu harus menghubungi siapa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam dirimu. Kamu mulai lebih sering merenung, memikirkan hidup, memikirkan akhirat, memikirkan arti keberadaanmu. Hal-hal yang dulu tidak terlalu kamu pikirkan, kini terasa begitu penting. Dan tanpa sadar, di dalam kesendirian itu, kamu mulai banyak berbicara dengan Allah. Mungkin bukan dengan suara keras, mungkin hanya dalam hati, tapi percakapan itu terasa nyata. Ketahuilah, Allah sering mengosongkan sekitar calon walinya, bukan untuk menyiksanya, bukan untuk membuatnya merasa ditinggalkan, tapi untuk membersihkan hatinya. Karena terlalu banyak suara bisa membuat hati sulit mendengar. Terlalu banyak keramaian bisa membuat jiwa lupa arah. Maka Allah ciptakan ruang yang sunyi, ruang yang tidak ramai oleh manusia, agar di ruang itu hanya ada kamu dan Dia. Kesendirian adalah ruang pertemuan. Di sanalah doa menjadi lebih jujur. Di sanalah air mata jatuh tanpa ditahan. Di sanalah kamu bisa menjadi dirimu yang paling asli, tanpa topeng. Dan mungkin, selama ini, kamu mengira kamu sedang dijauhkan dari manusia. Padahal, sebenarnya, kamu sedang didekatkan kepada Allah. Bisa jadi kamu dijauhkan dari keramaian, karena Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, lebih peka terhadap suara hati, lebih sadar akan arah hidup, lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya, bukan versi yang dibuat untuk disukai orang lain, tapi versi yang tulus di hadapan Allah. Tidak semua orang kuat berjalan di jalan yang sunyi, karena jalan ini menuntut kejujuran, menuntut kesabaran, menuntut ketenangan yang tidak dibuat-buat. Namun jika hari ini kamu sering merasa sendiri, tapi di dalam hatimu tetap ada ketenangan yang aneh, tetap ada rasa ditemani, tetap ada rasa cukup, maka itu bukan kesepian. Itu adalah penjagaan. Karena orang yang benar-benar jauh dari Allah akan merasa kosong meski dikelilingi banyak orang. Tapi kamu, meski sendirian, tidak pernah benar-benar merasa ditinggalkan. Dan mungkin itulah tanda bahwa dalam sunyimu ada Allah yang sedang sangat dekat denganmu. Dan setelah Allah membiasakanmu dengan kesunyian, proses berikutnya seringkali datang dalam bentuk yang tidak diharapkan, yaitu ujian. Bukan ujian kecil yang mudah dilupakan,
tapi ujian yang mengguncangkan hatimu. Ujian yang membuatmu bertanya, "Ya Allah, kenapa aku?" Mungkin kamu pernah berada di titik ketika keadaan ekonomi terasa begitu sempit. Kamu sudah berusaha, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berdoa siang dan malam. Namun hasilnya belum seperti yang kamu harapkan. Ada malam ketika kamu menghitung sisa yang ada dengan hati yang berat. Ada siang ketika kamu tersenyum di depan orang lain, meski di dalam hatimu penuh kecemasan. Dan tidak ada yang benar-benar tahu betapa kerasnya kamu bertahan. Atau mungkin ujianmu bukan tentang harta, tapi tentang keluarga. Tentang orang-orang yang seharusnya menjadi tempat pulang, tapi justru menjadi sumber luka. Kata-kata mereka menyakitimu, sikap mereka mengecewakanmu, dan kamu hanya bisa diam sambil menahan air mata yang tidak terlihat. Atau mungkin, kamu pernah difitnah, disalahpahami, dinilai buruk, tanpa orang lain mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Namamu terluka, harga dirimu terasa jatuh, dan kamu tidak bisa membela dirimu sepenuhnya. Kamu hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan ada juga kegagalan. Kegagalan yang datang lebih dari sekali. Harapan yang runtuh tepat di depan matamu. Doa yang terasa belum terjawab. Langkah yang terasa tertahan. Semua itu bukan hal yang mudah dilalui. Semua itu meninggalkan luka. Semua itu meninggalkan bekas. Namun ada satu hal yang sangat istimewa dari dirimu. Meski semua itu terjadi, kamu tidak meninggalkan Allah. Meski hatimu melah, kamu tetap sholat. Meski matamu basah, kamu tetap berdoa. Meski hidup terasa berat, kamu tetap percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah. Percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Percaya bahwa semua ini pasti memiliki makna. Ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Karena banyak orang mendekat kepada Allah hanya saat hidupnya mudah, tapi menjauh saat hidupnya sulit. Namun, kamu berbeda. Semakin diuji, semakin kamu kembali kepada Allah. Semakin terluka, semakin kamu sujud. Inilah tanda iman yang hidup. Dan ketahuilah satu rahasia besar, wali Allah bukanlah orang yang hidupnya tanpa ujian. Justru mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Karena ujian bukan hukuman. Ujian adalah cara Allah mengangkat derajat. Setiap luka membersihkan hatimu. Setiap kesabaran meninggikan kedudukanmu. Setiap air mata mendekatkanmu kepadanya. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin hari ini kamu masih berada di tengah prosesnya. Tapi tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Tidak ada satupun kesabaran yang tidak dihargai. Tidak ada satupun doa yang diabaikan. Allah melihat semuanya. Allah mengetahui semuanya. Dan bisa jadi, di balik semua ujian yang kamu lalui, Allah sedang membentukmu menjadi jiwa yang kuat, menjadi jiwa yang bersih, menjadi jiwa yang pantas berada dekat dengannya. Jadi jika hari ini hidupmu terasa tidak mudah, jangan berpikir bahwa Allah menjauh darimu. Mungkin justru sebaliknya. Mungkin Allah sedang sangat dekat sehingga Dia sendiri yang membimbingmu melalui setiap ujian, menuju derajat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan setelah semua ujian yang kamu lalui, ada satu perubahan halus yang mungkin mulai kamu rasakan. Perubahan itu bukan pada penampilanmu, bukan pada kehidupan luarmu, tapi pada niat yang tersembunyi di dalam hatimu. Kamu tidak lagi tertarik untuk terlihat hebat di mata manusia. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan. Bahkan, kamu merasa lebih tenang ketika tidak ada yang mengetahui kebaikanmu. Mungkin kamu pernah membantu seseorang tanpa memberitahu siapapun. Kamu memilih diam. Kamu memilih pergi tanpa meninggalkan jejak. Bukan karena kamu tidak ingin dihargai, tapi karena hatimu merasa cukup jika Allah saja yang tahu. Ada ketenangan aneh dalam kebaikan yang tersembunyi. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah hatimu berkata, Allah melihatku, itu sudah cukup. Dan saat kamu beribadah, kamu tidak merasa perlu menunjukkannya kepada dunia. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena bagimu, hubungan itu adalah urusan antara kamu dan Allah.
bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dicintai olehnya. Dan mungkin saat seseorang memujimu, hatimu tidak merasa bangga. Justru kamu merasa takut. Takut jika pujian itu mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu. Takut jika amal yang kamu jaga dengan diam menjadi rusak karena ria. Kamu tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Kamu tidak nyaman ketika orang-orang mulai mengagumimu. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu tahu betapa banyak kekuranganmu. Kamu tahu betapa kamu masih membutuhkan ampunan Allah setiap hari. Inilah tanda ikhlas yang sunyi, ikhlas yang tidak bersuara, ikhlas yang tidak mencari saksi, ikhlas yang hanya ingin sampai kepada Allah. Ketahuilah, ciri wali Allah yang paling dalam adalah tersembunyi. Mereka tidak selalu dikenal manusia. Nama mereka mungkin tidak disebut-sebut. Wajah mereka mungkin tidak diingat. Tapi mereka dikenal di langit. Para malaikat mengenali mereka. Langit mencatat doa-doa mereka. Allah melihat setiap amal kecil yang mereka sembunyikan. Dan dunia mungkin tidak pernah tahu. Karena kemuliaan mereka bukan untuk dipamerkan di bumi, tapi untuk disimpan di sisi Allah. Mungkin selama ini kamu merasa tidak penting, karena tidak banyak orang yang memperhatikanmu. Mungkin kamu merasa kebaikanmu kecil, karena tidak ada yang memujinya. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun kebaikan yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada satupun niat tulus yang terlewatkan. Bahkan kebaikan yang kamu lupakan masih diingat olehnya. Dan bisa jadi, justru karena kamu tidak mencari perhatian manusia, Allah memberikan perhatiannya kepadamu. Justru karena kamu tidak mencari pujian manusia, Allah menyiapkan kemuliaan yang lebih besar. Karena ada jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjadi rahasia Allah, tidak dikenal oleh dunia, tapi dicintai oleh langit, tidak dipuji manusia, tapi dihormati oleh para malaikat. Dan jika hari ini kamu merasa lebih nyaman berbuat baik dalam diam, jika kamu merasa lebih tenang ketika hanya Allah yang tahu, maka itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kedalaman. Tanda bahwa hatimu sedang belajar mencintai Allah tanpa perantara. Tanda bahwa jiwamu sedang dibentuk menjadi lebih dekat dengannya, menjadi hamba yang tidak membutuhkan pengakuan manusia karena telah menemukan cukupnya cinta dari Allah saja. Dan di antara semua tanda yang paling rahasia, ada satu tanda yang sering membuat seseorang merasa lemah, padahal disitulah kekuatannya, yaitu hatimu selalu kembali kepada Allah setiap kali kamu terjatuh. Karena kenyataannya, kamu bukan malaikat, kamu adalah manusia. Kamu pernah khilaf, kamu pernah salah, kamu pernah melakukan hal yang kemudian kamu sesali dalam diam. Dan mungkin ada malam di mana kamu mengingat kesalahan itu, lalu dadamu terasa sesak. Bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takut kepada Allah. Ada rasa bersalah yang tidak bisa kamu jelaskan, rasa bersalah yang tidak bisa kamu abaikan, dan perasaan itu terus memanggilmu untuk kembali. Ketahuilah, hati yang masih bisa merasa bersalah adalah hati yang masih hidup. Karena hati yang benar-benar jauh tidak lagi merasa apapun. Ia terbiasa dengan dosa. Ia nyaman dalam kesalahan. Ia tidak lagi kembali. Tapi kamu berbeda. Saat kamu melakukan kesalahan, kamu tidak merasa tenang. Ada kegelisahan, ada kekosongan, ada jarak yang tiba-tiba terasa di dalam hatimu. Dan kamu tidak menyukai perasaan itu. Kamu ingin segera menghapusnya. Kamu ingin segera kembali. Mungkin dengan istighfar yang lirih. Astaghfirullah.
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Diucapkan dengan suara yang pelan, tapi dengan hati yang penuh harap. Dan setiap kali kamu mengucapkannya, ada rasa lega yang perlahan kembali. Seolah ada pintu yang terbuka. Seolah Allah berkata, "Aku masih menerimamu." Inilah tanda yang sangat dalam. Kamu tidak betah dalam maksiat. Kamu tidak bisa lama-lama jauh. Jiwamu selalu menemukan jalan pulang. Meski kamu sempat tersesat, hatimu tidak pernah berhenti mencari Allah. Dan mungkin tidak ada yang tahu perjuangan itu. Tidak ada yang melihat pertarungan di dalam hatimu. Tidak ada yang mendengar doa-doamu di malam hari. Tapi Allah melihat semuanya. Allah mendengar semuanya. Allah mengetahui setiap usaha kecilmu untuk kembali. Ketahuilah satu kebenaran yang menenangkan. Bukan orang yang tidak pernah jatuh yang paling dekat dengan Allah, tapi orang yang setiap kali jatuh selalu kembali, selalu mengetuk pintunya, selalu berharap kepada rahmat-Nya, selalu percaya bahwa Allah masih menerimanya. Karena kedekatan dengan Allah bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang arah. Arah hati yang selalu kembali, arah jiwa yang selalu pulang. Dan jika hari ini setiap dosa membuatmu resah, setiap kesalahan membuatmu gelisah, setiap jarak membuatmu ingin segera bersujud, maka itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda penjagaan, tanda bahwa Allah belum melepaskanmu, tanda bahwa Allah masih memanggilmu, masih membuka pintunya untukmu, masih menunggumu untuk kembali. Dan mungkin selama ini kamu mengira perjuanganmu untuk berubah adalah hal biasa. Padahal bisa jadi, itu adalah bagian dari proses besar yang sedang Allah siapkan. Proses untuk membersihkan hatimu, proses untuk menguatkan jiwamu, proses untuk mendekatkanmu selangkah demi selangkah kepadanya. Karena setiap taubat yang tulus adalah langkah pulang, dan setiap langkah pulang adalah tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dan setelah semua tanda itu, mungkin sekarang kamu mulai memahami sesuatu, bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang terlihat istimewa, tapi tentang menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah dalam diam. Namun, dengarkan ini baik-baik. Jika kamu merasa memiliki satu saja dari tanda tadi, jangan pernah merasa dirimu lebih tinggi dari siapapun. Jangan pernah merasa dirimu lebih dekat dari orang lain. Karena wali Allah sejati justru adalah mereka yang paling tidak merasa dirinya istimewa. Mereka berjalan di bumi dengan hati yang rendah. Mereka hidup di antara manusia tanpa merasa lebih mulia. Mereka menangis dalam doa bukan karena merasa suci, tapi karena merasa penuh kekurangan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Semakin ia merasa membutuhkan ampunannya setiap saat. Mungkin selama ini kamu merasa perjalananmu penuh luka, penuh kesunyian, penuh air mata yang tidak dimengerti siapapun. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kebetulan? Bagaimana jika setiap luka itu adalah cara Allah memanggilmu? Memanggilmu untuk lebih dekat, memanggilmu untuk lebih mengenalnya, memanggilmu untuk pulang sepenuhnya. Malam ini, saat dunia mulai sunyi, saat tidak ada seorang pun yang melihatmu, cobalah sujud lebih lama dari biasanya. Biarkan dahimu menyentuh bumi, biarkan hatimu berbicara tanpa ditahan. Dan jika air matamu jatuh, jangan ditahan. Biarkan itu menjadi bahasa cintamu kepada Allah. Lalu bisikanlah pelan dari lubuk hatimu yang paling dalam. Ya Allah,
jika Engkau sedang mempersiapkanku, jangan biarkan aku sombong. Ya Allah, jika Engkau sedang mendekatkanku, jangan biarkan aku menjauh. Ya Allah, jangan biarkan hatiku mencintai dunia melebihi cinta kepadamu. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang akan menenangkan hatimu, bukan manusia yang akan menyelamatkan jiwamu, tapi kedekatanmu dengan Allah. Itulah rumah yang sebenarnya, itulah tempat pulang yang sesungguhnya. Dan jika suatu hari nanti kamu berdiri di hadapannya, kamu akan menyadari, tidak ada satupun air mata yang sia-sia, tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Semuanya telah mengantarkanmu pulang. Sebelum kita berpisah, jika hatimu merasa tersentuh, jika kamu merasa Allah sedang berbicara kepadamu melalui video ini, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jaga hatiku agar tetap dekat denganmu." Agar doa itu menjadi saksi, agar hatimu mengingat janji itu. Dan jangan lupa, like video ini agar lebih banyak hati yang kembali mengingat Allah. Subscribe channel Manisnya Iman, karena di sini kita belajar bersama. Bukan untuk menjadi manusia yang sempurna, tapi untuk menjadi hamba yang terus kembali, yang terus belajar mencintai Allah dalam setiap keadaan. Semoga Allah melembutkan hatimu, semoga Allah menguatkan langkahmu, semoga Allah menjaga jiwamu hingga akhir hayatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.